Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kelompok kami akan melakukan presentasi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Fatia Nabila Widawijaya dengan NPM 108.21019 sebagai presenter. Yang kedua ada saya sendiri, Salsa Nabila Putri dengan NPM 108.21039 sebagai moderator. Selanjutnya ada Iqbal Ramdhani dengan NPM 108.20387 sebagai timekeeper. Selanjutnya ada Jidan Tresna dengan NPM 108.21064 sebagai presenter. Yang terakhir ada Mila Iklima Salsabila dengan NPM 108.21028 sebagai researcher. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Jidan. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan berita dari topik yang akan kami bahas. Keempat negara, Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand, akan bersama-sama menominasikan kebaya ke dalam daftar perwakilan UNESCO untuk warisan budaya tak benda kemanusiaan. Kebaya, pakaian atas yang secara tradisional terbuat dari kain ringan dan biasanya dihiasi dengan sulaman yang rumit, secara tradisional dikenakan oleh wanita dari Asia Tenggara, akan menandai nominasi multinasional pertama Singapura dan juga merupakan nominasi multinasional pertama yang melibatkan keempat negara. Keempat negara sepakat untuk bekerja sama dalam nominasi multinasional ini karena kebaya mewakili dan merayakan sejarah bersama yang kaya di kawasan ini, mempromosikan pemahaman lintas budaya dan terus diproduksi dan dikenakan secara aktif oleh banyak komunitas di seluruh Asia Tenggara. Nominasi multinasional juga memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk mempromosikan dan merayakan warisan budaya bersama yang ditemukan di wilayah tersebut. Sebagai anggota nominasi kebaya, The National Heritage Board atau NHB akan menjadi tuan rumah inisiatif penjangkauan publik dari Januari 2023 hingga Maret 2023. Keempat negara tersebut menargetkan penyerahan dokumen pencalonan tersebut ke UNESCO pada Maret 2023. Hasilnya diharapkan akan diumumkan pada akhir 2024. Selanjutnya, next slide. Di sini saya akan membahas juga mengenai perspektif hubungan internasional. Dalam perspektif hubungan internasional, fenomena ini dapat dianggap sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk mengapresiasi dan melestarikan budaya kebaya. Kerjasama ini dapat membawa banyak manfaat bagi negara-negara tersebut, seperti peningkatan hubungan diplomasi, atau pertukaran informasi dan pengalaman tentang cara untuk melestarikan budaya kebaya, serta melalui kerjasama dalam menyelenggarakan acara-acara budaya yang menampilkan kebaya. Dan ekonomi juga termasuk pertukaran produk-produk budaya yang berhubungan dengan kebaya, seperti pakaian dan aksesori kebaya, serta peningkatan kesadaran global tentang budaya mereka. Slide selanjutnya. Pada bagian ini, saya akan membahas perspektif kulturalistik. Indonesia tidak mengonfirmasi apakah akan masuk atau tidak dengan grup Singapura. Hal ini karena konsultasi nasional yang hingga saat ini belum selesai, sehingga Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand sepakat bekerja sama dalam kegiatan multinasional ini, karena kebaya dapat mewakili dan merayakan sejarah Melayu dalam kawasan ini dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan menghormati keragaman budaya, serta memberikan pengakuan yang sebenarnya terhadap praktik dan ekspresi komunitas di seluruh dunia. UNESCO juga berfokus pada bagaimana kebaya diselaraskan dengan definisi warisan budaya dan bagaimana partisipasi dari masyarakat dari setiap negara peserta. NHB atau Dewan Warisan Nasional menyatakan bahwa negara juga persilakan untuk bergabung. Namun hingga saat ini Indonesia masih tetap belum terkonfirmasi bergabung dalam nominasi tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fatia. Silakan.
Terima kasih moderator atas waktunya. Next slide-nya. Saya akan membahas mengenai perspektif jurnalistik. Dalam perspektif jurnalistik, fenomena ini dapat dikatakan sebagai propaganda dengan tujuan mengubah kebijakan dan kepentingan suatu negara. Dewan Warisan Nasional Singapura atau NHP akan mendaftarkan kebaya sebagai bagian dari daftar warisan budaya tak benda UNESCO pada hari Jumat tanggal 23 November tahun 2022. Hal ini dilakukan melalui upaya multinasional bersama 3 negara lainnya, yakni Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Rencananya, pendaftaran kebaya ini dijadwalkan akan diserahkan pada Maret tahun 2023. Pendaftaran kebaya yang dilakukan oleh beberapa negara dapat menyebabkan orang Indonesia berpikir negatif. Dengan adanya pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya UNESCO, membuat masyarakat Indonesia berpikir bahwa Singapura dan 2 negara lainnya telah mengklaim kebaya sebagai budayanya, padahal Indonesia juga memiliki kebaya. Jika ada dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia terkait pemberitaan ini, objektivitas perspektif jurnalistik subjektif dikatakan berhasil karena unsur propaganda. Next slide. Selanjutnya, hubungannya dengan negara Indonesia. Hubungan dengan negara Indonesia mengenai berita Singapura daftarkan kebaya ke UNESCO bersama Malaysia, Brunei, dan Thailand. Mengapa? Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan kaya akan keberagaman. Salah satunya yaitu keberagaman dari pakaian tradisional yang dapat ditemukan di berbagai daerah. Kebaya merupakan pakaian tradisional yang dapat dijumpai di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kebaya ini menjadi salah satu jenis baju adat Jawa yang biasa dikenakan dalam upacara adat ataupun acara formal. Hubungannya dengan Indonesia, yaitu adanya kesamaan istilah kebaya dengan beberapa negara yang terdaftar, namun pasti ada perbedaan nama, ciri khas dari setiap negaranya. Selain itu, karena Indonesia juga memiliki pakaian tradisional yang bernama kebaya, menandakan Indonesia mempunyai peluang untuk mendaftarkan kebaya dari Indonesia ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Untuk waktunya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Fatia. Sekian dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab, selanjutnya akan dilakukan melalui grup WhatsApp. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.